Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kali ini kalian di kelas 8 akan mengawali pelajaran PPKN bab 1, yaitu mengenai memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah diharapkan kalian dapat 1. Memahami kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Kedua, memahami kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ketiga, memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Keempat, membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ini yang paling penting ya. Sekarang kita akan mulai dari sub yang pertama. Arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Ini merupakan materi kita yang pertama di bab ini. Jadi, arti kedudukan di sini maksudnya adalah sejarah pertama kalinya Pancasila itu muncul sampai pada disahkannya sebagai dasar negara Indonesia. Tentunya sejarah tentang penyusunan dan penetapan dasar negara Pancasila sudah kalian pelajari di kelas 7. Di sini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan pedoman yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena mengatur tingkah laku dan tindakan masyarakat kita. Kenapa? Karena masyarakat kita merupakan masyarakat yang sangat majemuk. Itu bisa dilihat dari banyaknya sekali perbedaan-perbedaan yang ada. Dari multi budaya, multi bahasa, multi ras, dan multi agama. Dari perbedaan itu, maka perlulah diatur suatu peraturan yang bisa menyatukan perbedaan itu. Maka Pancasila merupakan suatu aturan yang sangat cocok dan sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk. Karena Pancasila merupakan isi jiwa bangsa yang memang sudah ada dari zaman dahulu, yaitu pada zaman Kerajaan Majapahit. Submateri pertama adalah arti kedudukan Pancasila. Maksud dari arti kedudukan Pancasila di sini adalah merupakan sejarah awal dimulanya Pancasila itu ada. Di sini, Pancasila pada awalnya ada pada zaman Kerajaan Majapahit di abad ke-14, ya. Dulu yang sangat terkenal rajanya adalah Hayam Wuruk, di mana pada masa itu adalah masa kejayaan Kerajaan Majapahit yang sangat-sangat luas sekali kekuasaannya. Pada zaman tersebut, ada dua empu atau tokoh yang sangat terkenal, yaitu Empu Prapanca dan Empu Tantular, yang karangan bukunya adalah Negara Kertagama dan Sutasoma. Buku tersebut adalah merupakan cikal bakal dari Pancasila itu ada. Kenapa? Karena dalam buku tersebut tersiratlah 5 dasar. Dalam bahasa Sanskerta, Pancasila itu artinya panca berarti 5, sila artinya asas, dasar atau aturan. Yang artinya berarti bahwa Pancasila memiliki 5 dasar aturan. Jadi zaman dulu itu sudah ada aturan yang mendasar yang harus dipatuhi oleh masyarakat kerajaan tersebut. Yang mana isinya adalah
Aturan tersebut berisi 5, yaitu 1. Dilarang melakukan kekerasan, 2. Dilarang mencuri, 3. Dilarang berjiwa dengki, 4. Dilarang berbohong, 5. Dilarang mabuk atau minuman keras ya. Kenapa? Karena apabila dilanggar, tentunya mereka akan dikenakan sanksi, baik sanksi sosial maupun sanksi agama. Jadi aturan ini memang terus dijalankan oleh masyarakat tersebut dan mereka menaati aturan tersebut ya. Makanya Pancasila adalah cikal bakal dari kerajaan Majapahit ini. Ini merupakan buku karangan Empu Tantular dan Empu Prapanca, yaitu Negara Kertagama dan Sutasoma. Di dalam dua buku ini tersirat 5 dasar yang tadi kita bicarakan tentang 5 larangan tersebut. Ya, tertulis dalam bahasa Sanskerta dan mereka tidak menulisnya di kertas tapi di kulit kayu atau di daunan lontar ya. Jadi mereka dikeringkan dari tinta-tinta getah daun, kemudian mereka menulis di dalam kulit kayu. Seperti ini aslinya dan ini dapat kalian lihat di Museum Nasional ya. Anak-anak, ini merupakan 2 buku yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Buku ini adalah Sutasoma dan Negara Kertagama. Isinya sama persis dengan yang aslinya, hanya saja ini sudah dialihbahasakan ke bahasa Indonesia, jadi kita lebih gampang membaca dan mengetahui isi dari buku tersebut. Buku ini sudah kalian bisa beli atau baca di toko buku ya. Jadi, buku Sutasoma dan buku Kertagama merupakan cikal bakal dari Pancasila itu menjadi dasar negara bangsa kita. Pada zaman kemerdekaan, istilah Pancasila diperkenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI yang pertama. Kalian tahu BPUPKI singkatan dari apa? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang BPUPKI tanggal berapa? Tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Maka diperkenalkannya itu pada tanggal 1 Juni. Dan sampai sekarang dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Pancasila disahkan sebagai dasar negara itu tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Singkatan apa itu PPKI? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berisi 5 aturan pedoman yang mengatur tentang tingkah laku yang penting dan baik dan tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4. Gambar ini menunjukkan pertama kalinya Pancasila diperkenalkan oleh Bapak Insinyur Soekarno kepada para anggota BPUPKI di sidang yang pertama. Dan ini merupakan gambar di mana ketika tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia oleh PPKI.
Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Maksudnya, Pancasila digunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa serta negara Indonesia. Maksudnya di sini tatanan kehidupan adalah sendi-sendi peri kehidupan bangsa yang terdiri dari berbagai bidang kehidupan di Indonesia. Apa aja? Hal itu yang kita kenal disebut Ipo Lexos Buddhangkam, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, pertahanan. Itu yang dimaksud dengan tatanan kehidupan ya. Jadi semua sendi-sendi itu mempunyai aturan yang berbeda-beda yang berfungsi untuk mengatur segala tingkah laku dan aturan yang penting untuk masyarakat Indonesia. Dan ini merupakan simbol atau lambang dari Pancasila. Ya, masing-masing sila mempunyai simbol yang berbeda, dari bintang emas, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Jadi anak-anak, kelima sila ini merupakan perwujudan dari kepribadian bangsa Indonesia dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Jadi kita wajib untuk mematuhi, menaati, dan melaksanakan serta mengimplementasikan sila-sila tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Materi kita selanjutnya mengenai fungsi dan peranan Pancasila. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila diatur pada TAP MPR nomor 3 strip MPR strip 2000 yang berisi tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan. Maksudnya, bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang Ipo Lexos Buddhangkam. Apa saja anak-anak yang tadi kita pelajari? Yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi dan peranan Pancasila kita kenal ada 9. Ya, yang pertama adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, Pancasila sebagai perjanjian luhur, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai moral pembangunan, dan yang terakhir, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Anak-anak, materi, arti, kedudukan, dan fungsi peranan Pancasila sudah selesai. Ya, untuk informasinya dan menambah pengetahuan kalian tentang bab ini, kalian bisa membaca di LKS atau sumber informasi lainnya yang berhubungan dengan bab 1. Ya. Cukup sekian dari Ibu, kita berjumpa lagi minggu depan untuk materi selanjutnya masih di bab 1. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.